Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat Obdres CMKM. Pada kesempatan ini, pada pagi hari ini, saya ingin berbagi tentang pelaksanaan wedding, pernikahan, ulang tahun atau apa saja yang dilaksanakan spesifik di gedung. Ya, karena saya sudah menyaksikan sehingga saya punya satu pengalaman yang perlu saya sampaikan pada Anda semua yang ingin melaksanakan wedding. Ya. Seperti apa langkah-langkahnya? Bagi yang sudah tahu persis, ya mungkin ini untuk bandingan saja, untuk pengetahuan. Bagi yang belum, yang mau melaksanakan, tolong dengarkan apa yang saya sampaikan ini. Yang jelas begini teman-teman, jadi dikala seseorang mau mengadakan pernikahan atau menikahkan putra putrinya, sekarang ini kan banyak yang dilaksanakan di gedung-gedung tertentu. Ya, di gedung tertentu saya mau yang menyoroti dari segi properti itu yang kemarin sound system sudah, cara pemilihan audio sudah, kemudian ada dekorasi, ada peralatan AC, bayar atau kipas angin, kemudian dekorasi-dekorasi yang lain. Nah ini begini teman-teman, jadi namanya orang mengadakan hajatan nikah pesta di gedung itu kan sebenarnya hanya satu, tujuannya adalah sukses. Tujuannya sukses, dan jangan lupa bahwa itu adalah pesta memproklamirkan putranya yang menjadi temanten, disampaikan kepada handai talan, satu kebanggaan bahwa orang tua bisa melaksanakan menikahkan anaknya lagi di gedung. Dan di gedung ini biasanya ya karena pertimbangan punya dana yang cukup. Lah masalahnya sekarang begini, dana yang cukup, dana yang banyak itu belum jaminan Anda bisa sukses. Yang dimaksud sukses begini, jadi rencana dari A sampai Z berjalan dengan lancar. Ya. Sekarang kalau namanya di gedung itu kan standing party. Ya. Nah sekarang saya soroti dari peralatan. Ya. Ada dua cara. Biasanya si tuan rumah ini dengan suaminya, dengan anaknya, nyewa sana sini, riasnya dari sana, kemudian dekorasinya mungkin dengan riasnya, terus biar suasananya di gedung itu enak, sewa AC. Kemudian ada panggung hiburan itu sudah pesannya seperti apa, diberi dekorasi, diberi backdrop dan lain sebagainya. Nah, ada dua, kemudian cara yang kedua diserahkan pada EO. Ya, jadi EO, si tuan rumah membuat speknya ini, diserahkan pada EO. Kemudian sudah ketahuan speknya, terus kemudian berapa harus membayar pada EO, entah dibayar langsung atau 50% dulu. Sama. Artinya kalau seperti itu, tetap Bapak Ibu dan saudara sekalian yang mengadakan wedding itu harus punya, ibaratnya kita itu punya perusahaan membangun gedung, harus punya konsultan. Syukur kalau konsultan yang sudah pengalaman itu entah saudara, entah teman yang dianggap pengalaman, diajak ngomong. Konsultan ini kenalkan dengan pihak-pihak yang sebagai yang dipesan itu, bahwa nanti semua persiapan akan diawasi oleh ini. Karena apa teman-teman? Yang banyak terjadi karena sudah bangga ini riasnya terbaik, dekorasinya terbaik, bla bla bla, tapi itu belum cukup. Tuan rumah yang mau punya hajat 3 hari, H-3 itu sudah pikirannya tidak karu-karuan. Dia sudah tidak bisa berpikir, sehingga waktu kurang 1 hari tidak tahu di gedung seperti apa. Ini harus diserahkan pada temannya, saudaranya yang tidak mampu. Maksudnya begini,
diserahkan itu misalnya saya diminta tolong, spek Anda tunjukkan. Oh, saya nyewa dekorasi itu seperti ini rinciannya, ya. Kemudian menggunakan AC-nya berapa, kemudian kipas angin salju berapa, wire kipas angin besar berapa, terus meja makan itu seperti apa, speknya seperti apa. Nah, kalau sudah seperti itu, akhirnya tuan rumah cukup mempercayakan pada yang dipercaya konsultan tadi. Bila konsultan ada kesulitan, bisa langsung komunikasi dengan tuan rumah. Tuan rumah bisa dibantu sehingga pikirannya mau pesta ini tidak bingung. Rata-rata karena dipikir sendiri menjadi bingung. Contoh begini teman-teman, yang pernah saya mendapat tugas diminta tolong dengan saudara dan tetangga. Waktu itu memang acaranya kalau di kota Nganjuk, itu kebetulan di kota Nganjuk ya, di Gedung Juang. Gedung Juang itu sebenarnya bukan tempat pesta tapi gedung olahraga. Itu ternyata dipilihkan dekorasi, katanya dekorasi kelas premium dari Surabaya. Oke, kita tidak bisa buat apa, bagus. Nah, karena tidak ada konsultannya, suatu hari ternyata apa yang dipesan itu tidak cocok semua. Bahkan yang dekorasi itu hari itu tidak ada, detail tidak ada. Ketahuan bahwa dia punya job double. Banyak sekali yang tidak sesuai dengan spek. Ya. Banyak sekali yang tidak dengan spek. Misalnya sebenarnya ada lampu LED mubeng, lampu-lampu banyak. Kemudian di sini tempat keseniannya diberi dekorasi ini itu, diklaim nggak bisa, paling diklaim besok engkel-engkelan. Misalnya pun bisa diklaim sedikit tidak sebanding dengan acara Anda yang sudah direncanakan tapi tidak sukses, karena acara itu hanya satu sukses. Acaranya dari A sampai Z selesai, menyatakan sukses. Karena kalau mengharapkan materi untuk acara sekelas di gedung tidak mungkin, karena acara di gedung itu misalnya pun kita pengeluaran 250-300 juta, paling kalau misalnya ada buah tangan atau orang-orang yang diundang datang membawa uang, itu bisa menutup konsumsi saja sudah bagus. Saya beri contoh. Jadi di kala itu saya mendapat tugas, ada beberapa tugas yang dibagi saya karena kan dekorasinya dari Surabaya, AC, kemudian apa itu panggungnya untuk temanten. Nah, karena saya diberi tugas malam itu saya datang ke sana, cek ternyata satu karpetnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Mintanya tuh warnanya bukan merah, tapi diberi warna merah. Malam itu juga harus dicarikan ganti. Karena apa sebenarnya? Karena warna merah itu sudah menurut fotografer dan videografer itu sulit. Warna dalam gedung itu akan mempengaruhi hasil daripada dokumentasi. Yang kedua, malam itu juga saya suruh bunyikan waktu itu pesennya sesuai dengan luas gedung itu, pesennya AC ada 6. Selain kipas salju dan apa itu namanya kipas angin. Ternyata setelah saya cek 6 itu yang 2 tidak dingin, yang 2 hanya angin saja. Nah ini tidak tahu saya atau disengaja atau punyanya seperti itu, dan itu sering terjadi teman-teman. Nah, yang tuan rumah sudah kadung bangga, wah saya acaranya bagus, mengeluarkan dana banyak, pasti suasana sejuk. Jangan salah, panas, karena seperti itu. Nah akhirnya malam itu juga Mas AC Anda yang 2 ini tidak berfungsi. Kalau tidak berfungsi berarti besok hanya dihitung 4 saja, atau sekarang diganti, carikan ganti. Karena AC itu mahal teman-teman. AC itu 1 unit 1.250.000. Kalau 2 sudah 2,5 juta ya.
Nah, akhirnya malam itu saya nanti sampai jam 10 carikan, entah punyamu, entah pinjam berapa temannya, adanya harus 6. Misalnya mau diklaim 2, oke, tapi kan acara tidak sukses. Masalahnya acara menjadi tidak sukses terlanjur kita rencanakan dengan waktu panjang. Itu teman-teman ya, sementara nanti masih tentang Witing part 2, part 3 karena ini terlalu lama ini juga ya. Demikian, ini mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi teman-teman, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang mau punya hajat. Jangan karena punya duit itu belum kata kunci sukses. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.